Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samel Andra dengan NIM 24 OSP 108 dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal yang diberikan oleh dosen. Jadi nomor 1 adalah perbedaan generator dan motor listrik. Generator dan motor listrik merupakan mesin listrik yang prinsip kerjanya saling berkebalikan. Generator berfungsi mengubah energi mekanik yang berasal dari penggerak mula seperti turbin air, turbin uap, atau motor diesel menjadi energi listrik. Sebaliknya, motor listrik bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan beban. Pada generator, energi listrik dihasilkan karena adanya induksi elektromagnetik, sedangkan pada motor energi mekanik dihasilkan menjadi adanya gaya elektromagnetik. Nomor 2, pengertian mesin listrik. Mesin listrik adalah peralatan yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik dan digunakan untuk mengubah bentuk energi. Mesin listrik dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik menjadi energi listrik atau mengubah energi listrik dari satu sistem ke sistem lainnya. Contoh mesin listrik meliputi generator, motor listrik, dan transformator. Nomor 3 adalah pengertian generator listrik. Generator listrik adalah mesin listrik yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Ketika suatu penghantar atau kumparan diputar di dalam medan magnet, maka akan terjadi perubahan fluks magnet yang menimbulkan gaya gerak listrik atau biasa disebut dengan GGL. Tegangan inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Nomor 4 adalah klasifikasi jenis-jenis generator listrik. Generator listrik dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Berdasarkan jenis arus keluarannya, generator dibedakan menjadi generator arus searah atau DC dan generator arus bolak-balik atau AC. Berdasarkan sistem eksitasinya, generator dibagi menjadi generator dengan penguatan sendiri dan generator dengan penguatan terpisah. Selain itu, berdasarkan konstruksi letak medan magnetnya, generator dibedakan menjadi generator kutub dalam, generator kutub luar. Nomor 5, generator sinkron dan generator asinkron. Generator sinkron adalah generator yang kecepatan putaran rodanya sama dengan kecepatan medan putar stator, sehingga frekuensi tegangan keluarannya tetap dan stabil. Generator ini banyak digunakan pada pembangkit listrik berskala besar. Generator asinkron atau generator induksi adalah generator yang kecepatan motornya tidak sama dengan kecepatan medan putar stator. Generator jenis biasanya memerlukan sumber daya reaktif dan jaringan dan sering digunakan pada pembangkit listrik skala kecil seperti pembangkit tenaga angin. Nomor 6 adalah generator listrik yang digunakan untuk melayani listrik masyarakat. Generator yang paling umum digunakan untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat adalah generator sinkron atau alternator. Generator ini mampu menghasilkan tegangan dan frekuensi yang stabil, memiliki efisiensi tinggi serta mudah dikendalikan sehingga sangat cocok untuk digunakan pada sistem tegangan listrik seperti pembangkit listrik milik PLN. Nomor 7 adalah prinsip kerja generator listrik AC. Jadi prinsipnya adalah generator listrik AC bekerja berdasarkan hukum induksi elektromagnetik Faraday. Ketika rotor yang membawa medan magnet diputar penggerak mula, medan magnet tersebut akan memotong kumparan stator. Perubahan flux magnet yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan timbulnya gaya gerak listrik bolak-balik pada komponen stator. Tegangan yang dihasilkan berbentuk gelombang sinus dan disebut sebagai tegangan AC. Nomor 8 adalah prinsip kerja generator listrik DC. Generator listrik DC bekerja dengan prinsip yang hampir sama dengan generator AC, yaitu berdasarkan induksi elektromagnetik.
Kumparan jangkar diputar di dalam medan magnet sehingga menghasilkan induksi. Tegangan yang dihasilkan pada dasarnya berupa arus bolak-balik, namun melalui penggunaan komutator arus yang disebut disearahkan sehingga tegangan keluaran generator menjadi arus searah atau DC. Nomor 9. Komponen generator listrik AC dan fungsinya. Generator listrik AC terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu stator, rotor, dan sistem eksitasi. Stator merupakan bagian dalam yang berisi kumparan tempat timbulnya tegangan AC. Rotor adalah bagian yang berputar dan berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Sistem eksitasi berfungsi memberikan arus DC pada rotor agar medan magnet dapat berbentuk secara stabil. Selain itu dapat slip ring dan poros yang mendukung proses penyaluran arus dan putaran mekanik. Soal nomor 10 adalah komponen utama generator listrik DC dan fungsinya. Komponen utama generator DC meliputi kumparan medan yang berfungsi menghasilkan medan magnet, kumparan jangkar atau armatur yang berfungsi sebagai tempat timbulnya gaya gerak listrik, komutator yang berfungsi mencerahkan arus, serta bras yang berfungsi menyalurkan arus listrik, dan bagian yang berputar ke rangkaian luar. Semua komponen ini bekerja secara terpadu untuk menghasilkan arus DC. 11. Penjelasan istilah pada generator listrik. Eksitasi adalah sebuah proses pemberian arus pada kumparan medan membangkitkan medan magnet. Kumparan medan magnet berfungsi sebagai penghasil flux magnet, sedangkan kumparan jangkar merupakan tempat terjadinya induksi tegangan bras atau sikat, berfungsi sebagai penghubung listrik antara bagian berputar dan bagian diam. Penguatan sendiri adalah sistem eksitasi yang mengambil arus dari keluaran generator itu sendiri, sedangkan penguatan terpisah menggunakan sumber arus DC dari luar generator. Nomor 12. Perbedaan generator kutub dalam dan generator luar. Generator kutub dalam adalah generator yang medan magnetnya terletak pada rotor dan kumparan jangkarnya berada pada stator. Jenis ini banyak digunakan pada generator AC berskala besar karena konstruksinya lebih kuat dan sistem pendampingnya lebih baik. Generator kutub luar adalah generator yang medan magnetnya terletak pada stator dan kumparan jangkarnya berada pada rotor. Generator ini umumnya digunakan pada generator DC berskala kecil hingga menengah. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal tentang yang memakai NIM. Diketahui input generator ABC-nya adalah NIM saya 108, jadi ABC-nya adalah 108, frekuensi BC-nya adalah 8 Hz, dan kecepatan sudut, jadi E sama dengan ABC sin WT volt. Jadi sini W sama dengan 2 radian, F sama dengan 2 radian dalam kurung 8, sama dengan 50 per 27 radian. Jadi T sama dengan 1 per F atau sama dengan 1 per 8. Sama dengan 0,125 detik. Jadi E sama dengan 108 sin 50,27 T volt. Ini bagian A-nya adalah grafik tegangan satu gelombang. Jadi tegangan maksimum Vmax-nya adalah NIM saya 108, jadi Vmax-nya adalah 108 volt. Tegangan pada sudutnya adalah 390 derajat. Jadi sin 390 derajat sama dengan sin 30 derajat sama dengan 0,5. Jadi V 390 derajat sama dengan 108 kali 0,5 sama dengan 54 volt. Jadi tegangan pada tegangan pada T sama dengan 0,216 S. Sekian. V dalam kurun 0,216 sama dengan 108 sin 50,27 kali 0,216. Jadi V sama dengan 108
06,97 volt. Tegangan pada sudut ABC-nya adalah 108, V 108 derajat sama dengan 108 sin 108 derajat. Jadi V sama dengan 102,71 volt. Tegangan pada T, ABC sama dengan 108, V 108 sama dengan 108 sin 50/27 kali 108 sama dengan V sama dengan 0 volt. G, tegangan rata-rata. Untuk gelombang sinus satu periode, V rata-rata sama dengan 0 volt. H, tegangan efektif atau RMS. Jadi VF sama dengan Vmax per akar 2, terus sama dengan 108 per akar 2. Jadi V sama dengan 76,37 volt. I, tegangan sesaat dari hasil pengukuran voltmeter. Jika voltmeter menunjukkan 108 volt efektif, Vmax sama dengan per akar 2 kali 108 sama dengan 152,73 volt. Tegangan sesaat V sama dengan 152,73 sin 50/27 T volt. Jadi C. Saya akan menjelaskan soal nomor C, yaitu 1. Jenis-jenis generator dan penyebabnya. Secara umum terdapat 3 jenis beban generator, yaitu A. Beban resistif. Contohnya lampu pijar atau pemanas listrik. Penyebab elemen pemanas atau hambatan murti. Ciri-cirinya adalah tegangan sefase dengan arus dan 2 tidak menyimpan energi. B. Beban induktif. Contohnya motor listrik dan transformator. Penyebab adalah lilitan dan kumparan. Ciri-cirinya adalah arus tertinggi atau lagging terhadap tegangan dan 2 menyimpan energi dalam medan magnet. C. Beban kapasitif. Contohnya kapasitor bank. Penyebab kapasitor, ciri-cirinya adalah arus mendahului lagging atau tegangan, 2 menyimpan energi dalam medan listrik. Dua, efek beban resistor murni sefasa. Pada beban resistor murni, tegangan V dan arus I berada dalam kondisi sefase, fase yang sama. Artinya kedua mencapai titik 0 dan titik puncak pada saat yang bersamaan. Sudut fase sama dengan 0 derajat sehingga faktor daya COS bernilai 1. Ini tampilan grafik dari beban resistif sefasa, arus dan tegangan dalam fasa yang sama. 3. Apa itu lagging atau terbelakang? Lagging adalah beban pada induktif. Kondisi hal ini arus 1 tertinggal di belakang tegangan V dengan sudut tertentu. Hal ini disebabkan karena sifat induktor yang menghambat perubahan arus listrik. B. Beban induktif atau lagging ini adalah grafik dari arus tertinggal dari tegangan. 4. Apa itu leading atau mendahului? Leading adalah terjadi pada beban kapasitif. Kondisi ini berarti arus I mendahului tegangan dengan sudut tertentu. Hal ini disebabkan dengan kapasitor perlu diisi terlebih dahulu sehingga arus mengalir sebelum tegangan pada terminal meningkat maksimal. Ini adalah gambaran grafik dari arus mendahului dari tegangan. 5. Prinsip kerja generator 3 fasa. Generator 3 fasa bekerja berdasarkan hukum induksi elektromagnetik Faraday. 1 adalah rotor, bagian yang berputar, diberi eksitasi arus searah DC sehingga menjadi magnet. 2. Rotor diputar oleh penggerak mula atau turbin. 4. Medan magnet dari rotor memotong kumparan stator yang disusun melingkar dengan jarak antara kumparan sebesar 120 derajat 120 listrik. 4. Perbedaan posisi kumparan menghasilkan 3 tegangan asli yang memiliki frekuensi yang sama tetapi berbeda fase 120 satu sama lain. 6. Cara mengubah kondisi lagging menjadi sefasa. Untuk mengubah kondisi lagging akibat beban induktif, beban menjadi sefasa mendekati COS sama dengan 1, kita harus melakukan kompensasi
daya reaktif. Caranya memasang kapasitor bank secara paralel dengan beban. Kapasitor akan memberi daya reaktif kapasitif yang menetralkan daya reaktif dari motor atau trafo sehingga sudut fase mengecil dan arus kembali mendekati fase tegangan. 1. Jawaban perhitungan nomor 7. Dengan nilai ABC sama dengan 108 dan A 90 derajat, berikut adalah hasilnya. Tegangan fasa R VR sama dengan 108 sin 90 derajat sama dengan 108 per 1 sama dengan 108 volt. Tegangan fasa S atau VS sama dengan 108 sin 90 derajat kurang 120 derajat sama dengan 108 sin minus 30 derajat sama dengan 108 minus 0,5 derajat sama dengan min 54 volt. Tegangan fasa T, VT sama dengan 108 sin 90 derajat dikurang 240 derajat sama dengan 108 sin dalam kurung minus 150 derajat sama dengan 108 derajat 0,5 sama dengan min 54 volt. Set terdiri dari kombinasi mesin penggerak dan generator listrik. Yang pertama adalah mesin, engine, sumber energi mekanik primer, biasanya menggunakan bahan bakar solar atau diesel atau bensin. Alternator atau generator, mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Ketiga adalah sistem bahan bakar, fuel system, terdiri dari tangki, pipa, dan pompa untuk menyuplai bahan bakar ke mesin. Keempat adalah voltage regulator AVR, mengatur tegangan keluaran agar tetap stabil meskipun berubah-ubah. Sistem pelumasan, memastikan bagian mesinnya bergerak tetap licin untuk mencegah kausan. Panel kontrol antarmuka, penggunaan menghidupkan, memantau parameter, volt arus, frekuensi, dan mematikan genset. 2. Cara pemeliharaan genset. Pemeliharaan genset sangat penting untuk memastikan genset siap digunakan aset terjadi pemadaman listrik. Jenis pemeliharaan harian adalah cara cek level oil, air radiator, bahan bakar, dan kebocoran. Panaskan genset minimal 10-15 menit. Setiap 250 jam ganti oli mesin, ganti filter, dan bersihkan filter udara. Setiap 500 jam ganti filter bahan bakar fuel serta periksa sistem pengapian injeksi. Pemeliharaan umum adalah membersihkan debu pada alternator dan memastikan terminal bakteri aktif tidak berkarat. F. Cara kerja paralel generator atau sinkronisasi. Paralel generator sinkronisasi adalah mengoperasikan dua atau lebih generator bersama-sama untuk menyuplai beban sama pada satu busbar saluran utama. Syarat sinkronisasi adalah agar dua generator dapat diparalelkan tanpa menyebabkan kerusakan hubungan pendek. 4 parameter berikut harus identik. 1. Tegangan voltage sama. Besaran volume harus sama. 2. Frekuensi sama. Biasanya 50 Hz atau 60 Hz. 3. Urutan fasa atau fase Engel sama. Gelombang sinus harus berada pada titik yang sama di waktu yang sama. Cara kerja sinkronisasi. 1. 2. Genset incoming dihidupkan dan kecepatannya diatur hingga frekuensinya mendekati genset 1. Tegangan diatur AVR agar sesuai. 3. Pengecekan menggunakan alat bernama syscrope atau lampu indikator. Jarum syscrope berada di titik 0 jam 12, artinya kedua generator sudah invest. 4. Penutupan breaker. Saat semua syarat terpenuhi, sirkuit breaker atau sebet ditutup dan kedua generator kini bekerja secara paralel. Ini adalah proses gambaran dari grafik proses sinkronasi generator. Pertama, generator 1 ke CB, terus terhubung ke generator 2. Dan tutup CB, mereka akan bekerja paralel, akan berhasil. Sekian, terima kasih. Saya Samuel Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.